Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi pedoman dan penolong bagi kita. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan Tuhan, pertolongan dan bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan kembali renungkan firman Tuhan yang pagi hari ini saya ambilkan dari Wahyu 3 ayat yang ke-10. Saya bacakan. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jemaat dikasih Tuhan, tentu kita ingin bahwa hidup kita ini dalam perlindungan Tuhan. Sebab ketika hidup seseorang dilindungi Tuhan, maka tidak ada satu perkara yang buruk terjadi atas hidup seseorang tanpa kepedulian Tuhan. Kita masih ingat bagaimana Ayub ya dilindungi Tuhan, harta miliknya, bahkan seluruh hidupnya. Tetapi ya iblis ingin mencobai dia. Nah, itu pun hanya bisa terjadi ketika Tuhan mengizinkan. Artinya tanpa seizin Tuhan tidak ada sesuatu yang bisa menjamah hidup kita ataupun mencelakai kita. Karena kita ada dalam perlindungan Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan? Perhatikan, karena engkau menuruti firman-Ku. Jadi kunci untuk kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan, terlebih di akhir zaman akan ada masa atau waktu di mana pencobaan Tuhan akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi semua umat manusia pada waktunya ketika masih diberi kesempatan tinggal di dunia ini, sebelum Yesus datang tentunya, akan ada pencobaan. Nah, ketika pencobaan itu datang, kalau kita ada dalam perlindungan Tuhan, maka hidup kita terlindungi. Ya, dunia mungkin dalam kondisi yang penuh ketakutan, kekhawatiran. Ya, pencobaan terjadi itu membuat dunia kehilangan pegangan, ya, kekhawatiran dan sebagainya. Tetapi orang-orang yang dilindungi Tuhan akan aman hidupnya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, perhatikan ini. Turuti firman-Nya. Karena engkau menuruti firman-Ku. Jadi dengan kita mentaati, melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Menjadikan firman Tuhan menjadi penuntun kita. Ya, kita menuruti apa yang dikatakan firman Tuhan. Maka ada perlindungan Tuhan. Terus berikutnya jangan lupa. Menanti-nantikan Tuhan. Jadi memang ada istilah menanti atau menunggu itu pekerjaan yang membosankan. Ya, orang menunggu kapan, nggak datang-datang rasanya bosen gitu ya. Masih ingat perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan bodoh?
Ya, yang separuh itu mereka bijaksana membawa bekal, membawa minyak, sementara yang separuhnya lagi tidak membawa minyak cadangan. Lalu apa terjadi? Ya, mereka mungkin jenuh juga, nunggu lama nggak datang-datang. Ketika datang, ya ada yang tidak siap ternyata. Nah, jangan sampai itu terjadi atas hidup kita. Kita harus senantiasa tekun menantikan Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan dengan tekun. Artinya bukan dengan berdiam diri. Tekun berarti melakukan sesuatu. Melakukan apa? Melakukan segala sesuatu menurut firman Tuhan. Jadi menghidupi firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Kerjakan itu. Itu adalah cara menantikan kedatangan Tuhan yang terbaik. Bukan sekedar kita berdoa saja, tapi bertindak. Ya, jadilah pelaku-pelaku firman. Ya, ada bagian ayat firman Tuhan mengatakan, berbahagialah hamba yang dapati tuannya sedang melakukan pekerjaannya ketika tuannya itu datang. Nah, itu loh, cara menantikan yang terbaik. Bukan kita diam saja, tapi lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Lakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Dan itu adalah cara menantikan kedatangan Tuhan yang terbaik. Ya, ketika Yesus datang, kita sedang melakukan bagian kita dengan tekun, ya, sedang melakukan firman Tuhan, ya, dengan sungguh-sungguh, maka berbahagialah orang yang demikian. Ya, jemaat dikasih Tuhan, mari ya, pastikan kita menjadi orang-orang yang menuruti firman Tuhan dan terus tekun menantikan kedatangannya. Maka ada perlindungan yang dari Tuhan atas hidup kita. Ya, jadi aman kalau kita dilindungi Tuhan. Siapa yang bisa berhadapan dengan Tuhan? Kuasa apa yang bisa melebihi Tuhan? Tidak ada. Jadi satu hal pelajaran penting untuk kita hari ini, ya, pastikan kita hidup dalam perlindungan Tuhan. Bagaimana caranya? Mari hidup sesuai firman Tuhan dan tetaplah tekun menantikan kedatangan Tuhan. Walaupun kita tidak tahu kapan dia datang, tapi dia pasti akan datang. Ya, tidak ada seorang pun tahu waktunya, tetapi dia pasti datang karena dia sudah menyatakan itu. Dan ketika Tuhan menyatakan apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dinyatakan Tuhan, pasti digenapi. Karena itu siapkan diri kita. Ya, cara terbaik menantikan Tuhan adalah dengan tekun menghidupi firman dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami kembali betapa pentingnya kami menjaga Tuhan hati kami di hadapan-Mu. Dengan kami menuruti firman-Mu, dengan kami senantiasa menantikan Engkau dalam hidup kami, maka ada perlindungan yang dari Tuhan atas hidup kami. Ketika pencobaan atas seluruh bumi, seluruh dunia itu menimpa, itu datang, maka kami aman dalam perlindungan-Mu ketika kami setia senantiasa melakukan firman dan juga tekun menantikan kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan, teguhkan, kuatkan iman kami sehingga kami layak di hadapan-Mu. Menyerahkan hari ini hidup kami dengan segala aktivitas kami. Mohon perlindungan penyertaan-Mu, jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.